Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya nikmat kesempatan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen kami, yaitu tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Nasir SSMA sebagai dosen pengampu kami, yaitu mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Tidak lupa pula selawat berangkaian salam kita anugerahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak dosen, yaitu yang berjudul pembaharuan Islam di Minangkabau. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas tentang pembaharuan Islam Minangkabau. Pada fase ini disebut dengan pembaharuan Islam di Minangkabau karena agama Islam pada periode ini sudah mulai memberi pengaruh dan perubahan besar terhadap masyarakat Minangkabau. Pada fase ini masyarakat Minangkabau sudah mulai serius dalam urusan agama. Karena keseriusan inilah mulai terjadi perubahan cepat atau revolusi cepat dalam tatanan masyarakat Minangkabau. Dalam perubahan Minangkabau itu memiliki dua gelombang. Yang pertama yaitu gelombang 1, yaitu revolusi Padri, dan yang kedua gelombang 2 yaitu konflik kaum tua dan kaum muda. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu gelombang yang 1, yaitu revolusi Padri. Revolusi Padri memiliki beberapa fase lagi. Yang pertama yaitu gerakan Padri gelombang yang pertama. Disebut juga dengan revolusi kaum surau. Agenda utamanya adalah membersihkan adat dan perilaku masyarakat Minangkabau dari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nama lain gerakan ini adalah gerakan pemurnian atau purifikasi. Tokoh utama gerakan ini adalah Tuanku Nan Tuo dan juga Tuanku Nan Renceh. Dan gerakan Padri yang kedua yaitu gerakan Padri gelombang kedua, yang mana gerakan ini merupakan respon dari kaum adat terhadap revolusi kaum agama. Kaum adat dengan didukung kerajaan Pagar Uyu di satu pihak dan kaum agama dengan dukungan masyarakat umum pada pihak lainnya. Dan yang fase ketiga yaitu perang Padri. Perang Padri adalah perang bersenjata di antara kaum adat dan kaum agama yang sudah bersatu dengan pihak Belanda. Periode ini dikenal juga dengan periode perlawanan masyarakat Minangkabau terhadap penjajahan Belanda. Di perang Padri ini masyarakat Minangkabau itu merasakan kekalahan dan mendapatkan kekalahan. Kekalahan masyarakat Minangkabau dalam perang Padri menjadi awal masa penjajahan Belanda terhadap Minangkabau dan salah satu menjadi pintu masuk penaklukan Belanda terhadap beberapa daerah di dalam Pulau Sumatera. Dan yang poin selanjutnya yaitu dampak revolusi Padri terhadap adat Minangkabau. Adapun dampak yang terjadi dari revolusi Padri terhadap adat Minangkabau yaitu pertama, berdampak kepada perkembangan Islam di Minangkabau itu sendiri, dan yang kedua yaitu berdampaknya kepada struktur kepemimpinan adat Minangkabau.
Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan daripada gelombang yang pertama. Dan adapun gelombang yang kedua, yaitu konflik antara kaum muda dan kaum tua. Pada fase yang kedua ini dijelaskan dalam RPS yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen bahwa pada pembahasan yang kedua ini bisa dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang sekarang maupun nanti kelompok yang kedepannya. Jadi mungkin untuk lebih jelas dan lebih rincinya nanti penjelasan bisa didengarkan dari teman-teman kelompok saya yang lain ataupun kelompok seterusnya. Saya akan sedikit memberikan beberapa pembahasan yang akan dijelaskan atau yang akan dirincikan pada gelombang kedua atau konflik kaum muda dan kaum tua. Adapun pembahasan yang akan dijelaskan dalam konflik kaum tua dan kaum muda ini, yang pertama adalah asal usul kaum tua dan kaum muda. Dan yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang digolongkan kaum tua dan kaum muda. Dan juga nanti dijelaskan juga tentang perdebatan kaum tua dan kaum muda, baik itu perdebatan tentang agama, perdebatan tentang adat, maupun perdebatan tentang pendidikan yang ada di Minangkabau. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak pemahaman gelombang kedua. Dampak pembahasan gelombang kedua. Jadi dampak apa saja nanti yang terjadi terhadap adat Minangkabau yang didampakkan oleh gelombang kedua atau konflik kaum tua dan kaum muda. Mungkin lebih kurangnya ini yang dapat saya jelaskan dan saya terangkan kepada Bapak dosen dan teman-teman. Mungkin lebih kurangnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.